warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratim Pamungkas dari program studi Akidah dan Filsafat Islam dengan NIM 530 501 916. Saya dari kelas AVI A. Saya akan menjelaskan di sini tentang proposisi, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah logika yang dibimbing oleh dosen kita, yaitu Pak Nur Hamid. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang apa itu proposisi dan apa itu jenis-jenis dan apa yang terdapat di dalamnya berupa jenis-jenis contoh proposisi yang menurut saya pahami. Proposisi menurut KBBI, proposisi adalah merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat disangsikan, disangkal, atau diyakini, serta dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Proposisi sendiri terbentuk atas 3 unsur, yaitu unsur pertama unsur subjek, yang kedua unsur predikat, yang ketiga yaitu unsur kopula, di mana subjek ini berarti merupakan pelaku atau pihak yang melakukan perkara, sedangkan predikat ini adalah sasaran terhadap subjek mempunyai sasaran kepada predikat. Dan yang ketiga yaitu kopula. Kopula di sini yaitu menghubung antara term subjek tadi dengan term predikat. Terus pengertian proposisi lainnya yaitu proposisi adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran, benar atau salah. Yang kedua, nilai kebenaran proposisi dapat diterima benar ataupun ditolak. Maksudnya kebenaran di sini yaitu bukan hanya kebenaran itu yang benar, tapi walaupun salah itu dianggap benar, tetapi harus memenuhi syarat-syarat proposisi. Sedangkan syarat-syarat proposisi yaitu yang pertama harus mengandung term subjek, yang kedua term predikat, yang ketiga term kopula. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu harus bersifat pengakuan atau pengingkaran, ya kebenaran dan yang salah tadi atas predikat dan subjek. Yang ketiga yaitu mengandung kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksud itu yang tadi, kebenaran bukan hanya yang benar saja tapi salah, tapi yang dianggap benar menurut proposisi dan harus memenuhi syarat-syarat proposisi tadi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis proposisi. Proposisi itu ada banyak jenis ya. Langsung saja yang pertama itu yaitu proposisi tunggal. Proposisi tunggal itu merupakan proposisi yang terdiri dari satu subjek dan predikat. Contoh, kucing adalah hewan peliharaan. Nah, kucing di sini berstatus sebagai subjek, adalah di sini berstatus sebagai konjungsi atau kopula, penghubung antara predikat. Sedangkan predikat di sini adalah peliharaan. Kucing adalah hewan peliharaan. Hewan peliharaan ini termasuk predikat. Terus yang kedua yaitu proposisi majemuk. Mohon maaf salah. Proposisi majemuk merupakan proposisi yang terdiri atas satu subjek dan 2 predikat.
Misalnya, kucing adalah hewan peliharaan dan sekaligus hewan omnivora. Nah, di sini terdapat satu subjek kucing dan mempunyai dua predikat. Yang pertama adalah hewan peliharaan, yang kedua yaitu sebagai pemakan omnivora atau hewan omnivora. Yang selanjutnya yaitu proposisi kategoris. Proposisi kategoris ini merupakan atau berisi tentang pembenaran atau pengingkaran yang berisi sebuah syarat, atau merupakan proposisi yang berisi pernyataan yang berisi pembenaran atau pengingkaran yang bersyarat. Syaratnya harus bersyarat. Contohnya, oh mohon maaf salah, kalau kategoris ini termasuk tidak bersyarat, yaitu contohnya saya akan pergi besok, atau besok saya akan datang, besok saya akan pergi. Jadi tidak terikat oleh syarat-syarat. Terus yang selanjutnya yaitu proposisi kondisional, merupakan proposisi yang berisi pernyataan atau berisi pembenaran pengingkaran yang bersyarat. Contohnya, langit akan gelap jika akan terjadi hujan, atau tanah akan becek bila setelah terjadi hujan. Jadi jika di sini yang menjadi penyebab munculnya syarat. Nah, proposisi kondisional sini terbagi menjadi dua lagi, yaitu proposisi hipotesis dan proposisi disjungtif. Proposisi hipotesis yaitu pembenaran atau pengingkaran yang berisi sebuah syarat. Misalnya, itu tadi jalan yang tergenang jika waktu hujan deras tiba. Berarti di sini harus ada syaratnya. Yang menimbulkan syarat itu kata-kata jika contohnya. Atau ruangan ini akan terang jika terdapat lampu di dalamnya. Itu sebagai contoh. Terus yang kedua yaitu proposisi disjungtif. Proposisi disjungtif yaitu proposisi di mana hubungan antara subjek dan predikat tidak membutuhkan syarat tertentu, atau juga disebut alternatif. Berarti ada dua predikat di sini. Contohnya yaitu Meli harus memilih apakah dia akan melanjutkan S2 atau akan menikah. Berarti di sini subjeknya sebagai Meli, predikatnya ada dua, yaitu memilih dan ini salah satu yang menyebabkan memilih. Yang pertama ingin melanjutkan S2 atau dan menikah. Contoh kedua yaitu Cristiano Ronaldo adalah bintang iklan sekaligus pemain sepak bola atau dan pemain sepak bola. Tapi contoh yang ini merupakan contoh yang pengingkaran atau salah, tapi tidak benar. Mengapa? Karena kita tahu sendiri Cristiano Ronaldo itu adalah pemain sepak bola. Ya ikut dalam iklan-iklan atau diundang dalam iklan-iklan, tetapi yang menjadi prioritas Cristiano Ronaldo di sini adalah pemain sepak bola. Makanya disebut barusan itu contoh pengingkaran. Yang selanjutnya yaitu proposisi universal. Proposisi universal di sini merupakan proposisi yang berisi pernyataan suatu hal secara keseluruhan. Biasanya proposisi ini menggunakan kata semua di dalamnya.
Misal semua manusia pasti mempunyai dua mata. Contoh lainnya, semua makhluk hidup pasti akan mati. Atau di dunia ini pasti ada perempuan dan juga laki-laki. Nah, seperti itulah contohnya, yaitu yang bersifat umum, universal, yang pasti, sudah pasti umum. Terus yang selanjutnya yaitu proposisi partikular, merupakan proposisi yang menyatakan suatu hal secara tidak menyeluruh atau sebagian saja. Contohnya, tidak semua anak di kelas ini mendapatkan nilai 70, atau hanya sebagian saja mahasiswa yang hadir di kelas ini. Jadi kata-katanya itu ada sebagian yang dimaksud partikular di sini. Yang selanjutnya yaitu proposisi singular, yaitu merupakan proposisi yang menyatakan suatu hal secara khusus dan biasanya terkandung kata atau itu di dalamnya. Mengandung kata ini atau itu. Contohnya, rumah itu milik Pak Samuri, atau kendaraan ini milik Bapak Bambang. Jadi yang menandakan proposisi singular di sini ada kata ini atau itu. Ya, sekian dari saya. Hanya itu saja yang saya pahami tentang apa yang dimaksud dengan proposisi dalam mata kuliah logika. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memahami mata kuliah ini, karena banyak kendala yang dihadapi. Yang pertama yaitu kita harus menjaga dan melawan COVID ini dengan bijak, agar kita tidak menjadi korban atau terdampak dari COVID-19 ini. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.